Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadata man amana billahi wa aslam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu kan nujumi fid dhulam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi kita Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," mungkin kalau bahasa kita diterjemahkan kepada bahasa kita mungkin begini, "Ya Allah, saya sudah beribadah kepadamu, tetapi saya ingin tahu ibadah mana yang engkau cintai ya Allah. Apakah sholatku?" Lantas dijawab oleh Allah, "Sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena sholat itu menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar." Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat bisa menjaga pelaksananya dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu, apakah zikirku ya Allah? Allah pun menjawab, "Zikirmu hanya untukmu. Dengan berzikir, hatimu akan tenang." Sesuai dengan Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah menyebabkan hati menjadi tentram. Apakah puasaku ya Allah yang engkau cintai? Allah pun menjawab, "Puasamu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan berpuasa, kamu bisa menjaga hawa nafsumu dari berbuat dosa." Kemudian Nabi Musa pun bertanya, "Lalu amal ibadah apa yang engkau cintai ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Sedekahmu." Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, sedekah yang kita lakukan tidak hanya membahagiakan kita. Nabi mengatakan, "As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwil umrah." Sedekah menyelamatkan kita dari bala dan memanjangkan umur kita. Tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi sedekah ini pun dapat menggembirakan orang lain, membuat yang lapar menjadi kenyang, membuat yang susah menjadi senang. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita banyak bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah memberikan gambaran kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin." Setiap amal manusia akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dianggap
melakukan 10 kebaikan yang sama pahalanya. Dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau sedekah yang kita lakukan pas pada Lailatul Qadar, maka sedekah yang kita lakukan lebih baik dari sedekah yang kita lakukan sebanyak 30.000 kali. Bisa kita gambarkan seandainya kita bersedekah 1.000 rupiah, maka lebih baik daripada bersedekah 30 juta rupiah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, hendaklah kita beramal hanya untuk mencari ridha Allah. Dengan kata lain, ikhlas karena Allah. Ada suatu cerita yang mungkin dapat kita petik untuk menjadi iktibar bagi kita. Dalam suatu kitab dikatakan ada seorang bernama Abu Nasir As-Sayyad bersama istri dan anaknya. Beliau adalah orang yang sangat miskin. Untuk makan saja sulit. Suatu ketika beliau keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan Syekh Ahmad, menceritakan keadaannya bahwa tidak punya apa-apa. Kemudian Syekh Ahmad ini pun memberikan jalan, memberikan alat. Sudahlah, kamu pergi ke laut. Ini ada jaring, pakailah jaring ini untuk mengail ikan di laut. Dilaksanakannya. Hasilnya, bila mendapatkan hanya 1 ikan yang cukup besar, dibawalah ikan ini ke pasar untuk dijual. Setelah dijual, uangnya dibelikan roti dan mendapatkan 2 potong roti. Dibawa roti ini kepada Syekh Ahmad untuk diberikan 1 kepada beliau. Ternyata Syekh Ahmad pun menolaknya. Bawa ke rumah roti ini untuk anak dan istrimu. Tetapi di perjalanan, hadirin pemirsa yang berbahagia, Abu Nasir As-Sayyad bertemu dengan seorang ibu dan anaknya yang lagi kelaparan, meminta makanan. Tidak tega beliau. Dengan ikhlas, roti yang 2 potong ini diberikan kepada ibu dan anaknya ini. Kemudian bingung dia, mau mencari rezeki kemana? Akhirnya dia kembali ke pasar. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertemu dengan kawan bapaknya. Beliau adalah orang yang kaya. Kemudian kawannya ini mengatakan, aku punya hutang kepada bapakmu yang belum aku bayar. Hari ini aku bayar hutangku kepada bapakmu melalui engkau, karena bapakmu telah meninggal dunia. Jadilah Abu Nasir As-Sayyad ini menjadi orang yang kaya. Dia pun menjadi orang yang dermawan. Siapapun yang meminta dikasih. Suatu ketika beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keikhlasan. Abu Nasir As-Sayyad bermimpi dia berada di dalam alam mahsyar. Amal yang begitu banyak ditimbang. Keburukannya pun juga timbang. Ternyata keburukannya lebih berat daripada amal baiknya. Menangislah Abu Nasir As-Sayyad ini dengan sejadi-jadinya. Kemudian ditatangkanlah amal yang lain. Cuman sedikit. Tetapi ternyata amal yang sedikit ini timbangannya jauh lebih berat. Bahkan amalnya sekarang menjadi lebih baik. Lebih banyak yang baiknya daripada yang buruk. Dan setelah diteliti ternyata, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, yang menjadi pemberat amal beliau adalah 2 potong roti yang diberikan secara ikhlas kepada ibu dan anaknya ini.
Sedangkan amal yang lain yang banyak, dia merasa bangga. Akhirnya, hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah kita banyak beramal, bersedekah di bulan Ramadan ini dengan cara yang ikhlas karena Allah. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Kita bisa beramal dengan ikhlas karena Allah, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.